Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan di depan ruang sidang Komisi 6 DPR RI, di mana DPR RI atau Komisi 6 DPR RI telah melakukan pertemuan atau rapat dengan Menteri Perdagangan yang membahas terkait dengan antisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Namun pemirsa, di tengah berjalannya rapat, ada salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yang menyatakan terkait dengan wacana impor KRL sebanyak 10 buah di tahun 2023 ini. Dan ini menjadi suatu perhatian juga di tengah publik terkait dengan wacana tersebut yang sehingga menjadi polemik pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 6 tersebut, yaitu Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Baik Pak Andre, tadi Pak Andre menyampaikan bahwa impor KRL ini, apakah Bapak Andre ini menilai ini wajar Pak? Sedangkan KRL ini impornya adalah dari Jepang dan itu bekas Pak. Ya, dari awal Januari 2021 saya sudah mengingatkan pemerintah dan PT KAI ya untuk menggunakan produk Inka. Jadi KRL ini bisa diproduksi oleh Inka maupun gerbong-gerbong kereta api juga bisa diproduksi oleh Inka, tapi tentu butuh waktu. Nah, ini yang saya sayangkan. Komuter Line sudah punya rencana untuk melakukan penggantian di tahun 2023. Kenapa mereka tidak jauh-jauh hari melakukan pemesanan kepada PT Inka, sehingga mereka meminta persetujuan impor untuk tahun 2023 ini sekitar 10 set, yaitu 120 gerbong, dan juga 2024 228 gerbong. Nah, ini yang kita sayangkan, apalagi komuter lain selalu bicara soal kebutuhan 2023. Padahal surat persetujuan impor mereka adalah 2023 dan 2024. Ini kan ada ketidakjujuran. Ya, untuk itu kami menolak impor ini. Ya, seharusnya sudah tahu tahun 2023 dibutuhkan ada gerbong baru. 2024 dibutuhkan, seharusnya dari 2021 Anda harus bikin perencanaan. Jangan sekarang memaksa pemerintah untuk memberikan izin impor karena Anda tidak melakukan perencanaan. Ya kan sudah bisa diprediksi berapa tahun lagi harus diganti gerbong, itu satu. Yang kedua, ini kita negara G20, negara katanya negara besar, sudah bergerak menjadi negara maju. Masa untuk melayani masyarakat kita masih impor barang bekas dengan usia 28 sampai 29 tahun. Ini sangat memalukan. Nah, di satu sisi presiden selalu bilang kita harus menggunakan produk dalam negeri. TKDN harus tingkatkan. Lalu sekarang kita impor barang bekas gitu. Bukan hanya impor barang ya, tapi barang bekas udah berusia tua 28 sampai 29 tahun. Menurut saya ini memalukan, ya, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, dan perlu Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada manajemen PT KAI maupun komuter lain. Ya, siapa direksi dan manajemen yang bermental tukang impor gitu loh. Masa untuk rakyat dibeli barang bekas. Negara ini katanya sudah negara maju, bisa memproduksi pesawat, bisa memproduksi helikopter, bahkan LRT pun bisa kita produksi. Bahkan sekarang sebentar lagi kita punya kereta cepat. Masa urusan KRL kita impor barang bekas, ini sangat memalukan. Baik Pak, berdasarkan informasi yang tadi sudah saya himpun Pak, alasan dari PT KAI itu mengimpor adalah karena kebutuhan yang mendesak seperti itu Pak. Sedangkan PT Inka itu baru bisa memproduksinya sekitar 2 sampai 3 tahun lagi Pak. Nah itu seperti apa Pak? Ya kan dia udah tahu, mereka tuh komuter lain udah tahu bahwa kebutuhannya di 2023 dan 2024. Kan mereka tahu ini bukan pabrik kacang goreng, seharusnya mereka pesan dari tahun 2021. Kenapa mereka nggak bikin perencanaan sehingga sekarang kita dibenturkan dengan waktu produksi yang dibutuhkan? Ini kan nggak fair gitu loh. Anda nggak bikin perencanaan, Anda yang tidak melakukan persiapan, lalu sekarang pemerintah dipaksa memberikan izin impor terhadap barang bekas usianya sudah 28 tahun sampai 29 tahun. Ini Mas usia berapa? Saya
27. Lebih tua kereta bekas dari Jepang daripada Anda gitu loh. Ini kan sangat memalukan yang katanya negara kita negara besar dan sudah masuk negara G20. Closing statement Pak, berarti itu perlu dikaji ulang ya Pak? Ya perlu kita kaji ulang dan perlu ya sebagai anggota Komisi 6 yang membidangi BUMN, saya perlu menyampaikan kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi manajemen KAI dan juga komuter lain yang bermental tukang impor. Baik, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Andri Rosiade yang menyampaikan bahwa kebijakan atau wacana terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang ini perlu dilakukan pengkajian ulang pemirsa karena dinilai hal ini tidak mendukung komoditas yang ada di dalam negeri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.